Puji Tuhan, ibadah Yesus Harapanku kita akan segera mulaikan. Mari sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, kita berdiri semuanya, kita pujikan pujianku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin Tuhan. Kami rindu menikmati persekutuan dengan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. haleluya, haleluya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Memasuki ruang Maha Kudus Tuhan. Ini merupakan sesuatu yang sangat berharga, bernilai dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab kami bisa bertemu dengan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau dengan kuasa-Mu menguasai kehidupan kami ya Tuhan. Engkau dengan roh-Mu memimpin hidup kami, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami menyampaikan segala isi hati kami kepada Engkau, semuanya dipimpin oleh Roh. Dengan demikian Bapa di sorga, kami mendapatkan hal-hal yang indah dari apa yang kami lakukan sekarang ini ya Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa, kami akan mulaikan ibadah Yesus. Harapanku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang berada di rumah, silakan duduk. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan sebelum kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, dan menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Dan kita percaya pada saat-saat kita melakukannya, Allah memperhatikannya, Allah memperhitungkannya. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ketiga, ini merupakan ayat pokok kita. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ketiga, saya ingin membacakan ayat ini untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saat kita menelusuri jalan-jalan yang ada di ibu kota ini, maka kita mendapati begitu banyak nama-nama pahlawan yang disematkan di jalan-jalan tersebut. Tentu saja untuk nama-nama pahlawan itu tidak sembarangan disematkan di jalan-jalan. Namun yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa nama-nama pahlawan-pahlawan besar itu disematkan dengan maksud, dengan satu tujuan untuk mengenang atau mengingat segala jasa-jasa pahlawan yang telah berkorban sedemikian rupa untuk bangsa dan negara kita. Kita mengingat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Dia mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dari pembacaan firman Tuhan yang barusan kita baca, di sana Alkitab meminta kita untuk mengingat akan Dia, mengingat Tuhan. Mengingat Tuhan, mengingat akan Dia. Dalam pertemuan ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya ingin menyampaikan dua hal mengapa kita mengingat Tuhan dan bagaimana cara kita untuk mengingat Tuhan. Mengapa kita mengingat Tuhan? Kenapa Alkitab memerintahkan kita untuk mengingat Tuhan? Kalau kita melihat dan memperhatikan di ayatnya yang ketiga, Ibrani pasalnya yang ke-12 ini dikatakan bahwa supaya kita tidak menjadi lemah, agar kita tidak menjadi lemah, agar kita tidak putus asa. Maksudnya apa? Tidak menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya mempunyai anak yang senang berenang, dan saya memperhatikan kalau atlet berenang, ketika dia melakukan sprint, selesai dia melakukan sprint 50 atau 100 meter, dia diminta oleh pelatihnya untuk bubbling. Bubbling itu dia bernafas di dalam air dari hidung ataupun dari mulut. Tujuannya adalah supaya dia merefresh kembali tenaga yang terkuras, begitu. Merefresh kembali. Dia harus bubbling. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita diminta untuk mengingat Tuhan supaya kita tidak menjadi lemah. Kalau dalam bahasa yang lain dikatakan kita tidak menjadi lelah. Kita tidak menjadi lelah.
Nah, seorang perenang kalau dia melakukan sprint, dia harus bubbling untuk supaya dia merefresh kembali, memulihkan kembali tenaga yang terkuras. Jadi saya berpikir Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kenapa kita harus mengingat Tuhan? Maksudnya adalah supaya kita mengembalikan kekuatan kita. Kita tidak menjadi lemah. Kita tidak menjadi lelah. Atau kelelahan kita itu bisa dipulihkan kembali. Begitu, itu maksudnya. Mengingat Tuhan supaya kita kembali kuat iman kita, kembali kuat rohani kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan kalau kita melihat juga bahwa dikatakan tidak menjadi lemah, kemudian tidak menjadi seorang yang putus asa. Mengapa kita diminta untuk mengingat Tuhan? Supaya kita tidak menjadi seorang yang putus asa. Tidak ada pengharapan. Kenapa sih orang-orang putus asa? Kalau kita perhatikan bahwa orang-orang yang putus asa, tidak ada pengharapan, itu dikarenakan ada kekecewaan yang dia alami, begitu. Bermula dari harapan-harapan, cita-cita, kemudian keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi, mengakibatkan dia menjadi kecewa dan akhirnya menjadi putus asa, kehilangan harapan. Dan orang yang putus asa, orang yang kehilangan harapan ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, dijelaskan di sana ada begitu banyak janji-janji Allah yang Allah sampaikan untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Satu saja saya sebut, bahwa kalau orang benar, orang yang percaya kepada Allah, dia berdoa, maka Allah dari tempat yang maha tinggi akan mendengarkan setiap doa, akan mengabulkan setiap doa. Namun banyak kali dalam pelaksanaan doa kita sampaikan itu di hadapan Allah, kita berharap Allah itu menjawab, tapi kita harus akui banyak kali kita tidak mendapatkan, katakan saja begitu, tidak mendapatkan jawaban sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Sesuai dengan harapan kita. Begitu. Ada begitu banyak orang yang tidak siap dengan itu. Sehingga menjadi orang yang kecewa dengan Allah, dan hal yang serius yang dia lakukan karena dia kecewa dengan Allah, dia meninggalkan Tuhan. Begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa Allah atau firman Allah atau kitab Ibrani kita baca, di situ dikatakan kita diminta untuk mengingat Tuhan. Mengingat Tuhan, tujuannya adalah supaya kita merefresh kembali kekuatan iman kita. Tujuannya adalah supaya kita membangkitkan pengharapan kita kembali kepada Allah. Pengharapan kita kembali kepada Allah. Kenapa kita harus mengingat Tuhan? Karena Tuhan sudah melakukan banyak hal atas hidup kita. Kita melihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-53. Apa yang Yesus lakukan atas hidup kita? Yesaya menubuatkan, dan peristiwa ini terjadi dalam kehidupan Yesus. Yesaya 53 di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7 saya ingin membacakan ayat ini. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?
Ayatnya yang kedua, Yesaya 53. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ini adalah gambaran dari Yesus ketika dia masuk ke dalam sebuah peristiwa besar. Penyalipan Yesus. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita diminta untuk mengingat Tuhan. Mengingat Yesus. Begitu. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa. Dia sampai kepada mati di atas kemuncak Golgota. Tujuan mulia, yaitu untuk menyelamatkan kita. Untuk membebaskan kita dari dosa. Untuk membebaskan kita dari maut. Untuk memberikan pengharapan atas kehidupan kita. Dia lakukan itu. Maka daripada itu, Ibrani katakan, ingat Yesus. Apa yang dia kerjakan atas hidup kita. Jangan putus asa. Jangan lelah. Kerja untuk Tuhan. Haleluya. Ini yang Yesus lakukan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mengapa kita harus mengingat Tuhan? Karena memang hal yang indah, hal yang mulia dia kerjakan. Dan tuntas, lengkap, sempurna. Haleluya. Dia tidak mundur. Sekalipun sangat berat, dia menanggung segala beban dosa kita. Ingat Tuhan, ingat Tuhan. Kembali saya katakan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Dengan kita mengingat Tuhan, maka itu kembali menyegarkan kehidupan rohani kita. Dengan kita mengingat Tuhan, maka pengharapan kita itu makin kuat di hadapan Tuhan. Apapun yang dihadapi, kita maju terus bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kemudian hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, mengapa kita mengingat Tuhan itu adalah yang pertama, bagaimana cara kita mengingat Tuhan? Begitu. Bagaimana caranya? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel kuno dan ini menjadi pelajaran. Dan sampai sekarang orang-orang Israel modern melakukan akan hal ini. Begitu. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu mengingat Allah, mengingat Tuhan dalam segala perbuatan mereka. Coba kita melihatnya di dalam Mazmur. Ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang Israel kuno, kemudian sampai orang-orang Israel modern sekarang ini. Mazmur pasalnya yang ke-77 di ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16 atau 15 saya ingin bacakan. Kalau dalam Alkitab Android kita, ayatnya yang ke-12. Mazmur 77 ayatnya yang ke-11 atau 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala.
Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Selah. Bapak ibu saudara-saudari sekalian, kita melihat pemazmur ketika dia mengingat Allah, caranya adalah apa? Menyebut-nyebut segala pekerjaan Allah. Dan ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang Israel kuno, orang-orang Israel modern. Dalam pertemuan-pertemuan ibadah mereka suka melakukan akan hal ini. Kalau tidak salah di tembok Yerusalem begitu, kemudian ada orang-orang Israel berdoa begitu ya. Itu berulang-ulang disampaikan, Cara mereka mengingat, jadi kalau mereka berulang-ulang menyampaikannya, mereka itu seperti meletakkan firman itu dalam pikiran. Begitu. Meletakkan firman itu dalam pikiran. Gitu. Dengan menyebutnya berulang-ulang. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana cara kita untuk mengingat Tuhan? Gitu. Caranya adalah dengan menyebutnya berulang-ulang. Gitu. Dengan membacanya berulang-ulang. Begitu. Dengan ada nyanyian-nyanyian yang sangat-sangat indah sekali menjelaskan tentang kebesaran Allah, sebutkan itu, nyanyikan itu berulang-ulang. Begitu. Jadi kebiasaan yang dilakukan oleh orang Israel dan rasanya kita sudah menirunya dan itu tidak keliru Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Gitu. Menyebutnya berulang-ulang. Gitu. Karena itu adalah cara untuk kita mengingat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan yang kedua, bagaimana cara kita untuk mengingat Tuhan? Maka kita melihatnya di dalam Habakuk pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua. Saya ingin bacakan. Habakuk 2 ayatnya yang kedua. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Wah, ini luar biasa, ini iklan pertama mungkin zaman dulu. Iklan itu mulai dari Yesus, dari Allah maksud saya. Ketika Habakuk mendapatkan penglihatan, kemudian dia diperintahkan penglihatan itu dituliskan di loh-loh dan taruh di persimpangan-persimpangan jalan sehingga orang-orang itu bisa melihat, membaca apa yang si Habakuk terima, firman Allah itu. Rasanya kita juga bisa melakukan hal itu di rumah. Gitu. Kita menulis ayat-ayat Alkitab di cermin dan di tempat-tempat yang lain. Karena itu adalah cara kita untuk mengingat Allah. Untuk mengingat Allah. Dan ini hal yang indah yang Allah ajarkan dalam kehidupan kita. Mengapa kita mengingat Tuhan? Supaya kita tidak lelah, kita menjadi segar kembali dalam melayani Tuhan. Supaya pengharapan kita menjadi kuat. Bagaimana kita mengingat Tuhan? Caranya sederhana ternyata. Ulang-ulang firman Tuhan. Ulang-ulang apa yang kita baca. Nyanyikan hal-hal firman. Untuk menjelaskan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Dan percayalah kita sedang melakukan hal yang indah di dalam alam pikir kita. Dan ini berfaedah bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pada saat kita menyanyi ini, pujian ini, kita sedang mengingat Tuhan. Haleluya. Apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita luar biasa. Haleluya. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau ada kesempatan untuk berlutut, silakan berlutut. Kalau tidak ada kesempatan duduk, ya duduk saja. Kalau mau berdiri, silakan berdiri. Kita mau menyembah Tuhan.
mengingat segala kebaikan Tuhan atas hidup kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus Haleluya. telah mati bagiku. Ingat Yesus yang sudah mati bagi kita. Ingat Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Caranya menyelamatkan kita gak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Gambaran tentang ketika dia menuju ke Golgota, kita sudah mengerti, kita sudah pahami. Sulit sekali, sulit sekali. Tapi dia harus menempuh jalan itu untuk kita manusia. Supaya kita ada kesempatan menjadi anak Tuhan. Supaya kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita. Supaya kita dibebaskan oleh maut. Kita dibebaskan dari dosa. Kita menjadi orang-orang yang merdeka. Haleluya. Amin Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin Tuhan, haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati Oh haleluya. Mengingat Yesus, mengingat Tuhan, hal ini menyegarkan kami. Mengingat Tuhan seperti merefresh kami ya Tuhan. Tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidup. Haleluya. Amin Tuhan. Sembahku hanya Dia segalanya bagiku. Glory Tuhan, bagi Dia segala pujian. Kami memuji-muji Engkau berulang-ulang kali ya Tuhan. Berulang-ulang kali. Amin Tuhan. Ini cara-Mu yang Engkau inginkan bagi kami, kami lakukan. Supaya kami tetap mengingat Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan Allah yang luar biasa.
adalah karya besar Tuhan atas kehidupan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat kita menyebutkannya, ini menyegarkan kehidupan kita. Haleluya, ini menyegarkan rohani kita. Haleluya, percayalah, kekuatan iman kita kembali dikuatkan. Haleluya, haleluya. Lihat Yesus yang mati bagi kita. Ingat Yesus dalam segala perbuatannya yang ajaib bagi kita. Haleluya, haleluya. Pada saat kita menyebutnya berulang-ulang segala karya Tuhan atas hidup kita, kita sedang meletakkan sesuatu, yaitu firman Allah di dalam pikiran kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Dan hal ini menyegarkan hidup kita. Hal ini membangkitkan pengharapan kuat dalam hidup kita. Yesus, Yesus, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu sekarang ini ya Tuhan, memang punya banyak alasan untuk berputus asa, punya banyak alasan untuk berkata lelah, capek ya Tuhan. Tapi firman Tuhan datang hari ini, haleluya, untuk tetap kuat di dalam Engkau. Engkau ajarkan kepada kami untuk menyebutkan segala perbuatan Tuhan. Engkau ajarkan kepada kami untuk melihat Tuhan, melihat Yesus dalam karya besarnya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau. Kami ucapkan haleluya bagi-Mu. Kami ucapkan glory bagi-Mu. Kami ucapkan segala kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Kami ucapkan untuk segala perbuatan ajaib-Mu bagi kami. Kami berterima kasih kalau Engkau menyembuhkan kami, Engkau memulihkan kami. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Berulang-ulang Tuhan, berulang-ulang. Ini cara kami mengingat Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Turut bekerja dalam segala perkara. Ini firman-Mu, katakan Tuhan. Allah berkuasa mengatasi Segalanya Yesus sanggup atasi semua masalahku. Haleluya. Yesus lebih Benar, besar Tuhan. dari segalanya. Haleluya. Allah Turut bekerja dalam segala perkara.
mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Amin Tuhan. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Amin Tuhan. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Amin Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Oh benar Tuhan, haleluya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Amin Yesus. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Amin. Haleluya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Haleluya, haleluya. Luar biasa Tuhan. Berulang-ulang kali kami nyanyikan pujian ini. Allah turut bekerja. Karena benar kami alami itu Tuhan. Kami alami itu. Allah turut bekerja. Kami taruh itu dalam pikiran kami. Bagian usaha kami untuk mengingat Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami ya Tuhan untuk berputus asa. Tidak ada alasan. Haleluya. Tidak ada alasan bagi kami untuk berkata capek ikut Tuhan, lelah ikut Tuhan, lesu ikut Tuhan. Gak ada alasan. Contoh mulia Yesus sampai mati. Haleluya. Benar Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Perkataan pujian kami sederhana. Berulang-ulang kami sampaikan kepada. Haleluya. Tapi Engkau tidak jenuh mendengarnya. Engkau rindu selalu mendengarnya dari mulut kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau Allah penyedia
segala keperluan kebutuhan kami. Engkau Allah yang menyelesaikan segala permasalahan hidup kami. Engkau Allah yang membuka jalan-jalan kami. Engkau Allah yang meluputkan kami dari maut. Engkau Allah yang memberkati usaha mata pencarian kami, Tuhan. Engkau Allah yang telah memberkati keluarga kami, memberkati anak-anak kami. Engkau Allah yang telah memberi hikmat sehingga kami cakap menanggung segala sesuatu. Engkau Allah yang telah meneguhkan segala pelayanan kami, Tuhan. Oh, haleluya. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatunya, Tuhan. Glory Tuhan. Pernyataan-pernyataan kami ini bukan sekedar kami sampaikan, tapi ini sudah menjadi pengalaman indah dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami ingat Tuhan. Kami ingat Tuhan. Kami ingat Tuhan. Engkau telah berkorban bagi kami. Engkau telah selamatkan kami. Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak, sehingga kami bisa memanggil Engkau Aba, ya Bapa. Engkau mengaruniakan Roh-Mu atas hidup kami. Sehingga kami tahu pasti bahwa Engkau telah memimpin kami, mengajari kami, mengingatkan kami. Dan kami tahu pasti Tuhan, kami akan menjadi pribadi-pribadi yang sempurna. Bukan karena usaha kami, karena Allah yang menyempurnakan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman-Mu kami taruh dalam pikiran kami. Ini cara kami mengingat Tuhan. Haleluya. Engkau terlalu baik. Terlalu baik. Haleluya. Tuhan, Tuhan. Tuhan, kami harus akui Tuhan, ada banyak kesempatan kami lupa Tuhan. Tapi firman-Mu datang kepada kami indah Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Yesus, kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kami tidak kerja sendiri, kami punya Tuhan yang turut bekerja. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku
Haleluya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Amin Tuhan. Haleluya. Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup. Haleluya. Yesus Amin sanggup Tuhan. melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus Nyanyikan lagu ini dengan imanmu, melakukan perkara bahwa Yesus sanggup. besar. Yesus sanggup. Dia Taruh ini dalam pikiranmu. Dia sanggup. sanggup Taruh ini dalam hatimu. memulihkan Dia sanggup. yang terluka, menyembuhkan yang Hai umat Tuhan yang lagi sakit saat ini, taruh dalam hatimu, Yesus sanggup. Haleluya. Haleluya. Benar, Yesus sanggup. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan saat ini. Kami punya Allah yang besar dan ajaib, sudah melakukan perkara-perkara besar atas kehidupan kami manusia ya Tuhan. Engkau yang telah menyelamatkan kami ya Tuhan. Engkau yang telah membebaskan kami dari maut. Engkau yang telah membebaskan kami dari kuasa-kuasa kegelapan ya Tuhan. Engkau yang telah membebaskan kami dari dosa ya Tuhan. Dan Engkaulah yang telah melakukan hal-hal yang indah dalam hidup kami, memberkati kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak diinginkan, meluputkan kami dari maut dan lain-lain sebagainya. Hal-hal yang indah, perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib itu telah menjadi bagian kami. Hal-hal yang besar Tuhan, kami percaya. Saat ini Bapa yang baik, kami menyebutkan segala perkara-perkara besar yang Engkau sudah lakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan hal ini berarti bagi kami. Ini menyegarkan iman percaya kami. Kami kembali kokoh dalam iman kepada Engkau. Kami kembali kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tidak memiliki alasan untuk berputus asa, untuk hilang harapan ya Tuhan. Karena kami punya Yesus, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Berbagai situasi yang kami alami ya Tuhan. Sakit, penyakit, permasalahan, dan lain-lain sebagainya. Kami percaya Yesus Allah yang sanggup untuk menyembuhkan kami. Kami punya Allah, Yesus yang sanggup untuk menyelesaikan berbagai masalah hidup kami ya Tuhan. Kami percaya akan hal itu Bapa. Maka daripada itu Tuhan, ke dalam tangan-Mu, segala permasalahan hidup dari umat Tuhan, segala sakit penyakit yang dialami oleh umat Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan mereka ya Tuhan. Pulihkan mereka, selesaikan masalah hidup mereka ya Tuhan. Dan biarlah pengalaman perbuatan Allah yang ajaib itu menjadi bagian mereka semuanya ya Tuhan. Dimanapun mereka berada. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Tapi sebelumnya juga kami mau berdoa kepada Engkau untuk pelayanan di gereja ini ya Tuhan. GPDI Kramat, Ketapang dan Neo Soho ya Tuhan, tolonglah, berkatilah. Berkatilah hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Dari Bapa Gembala kami, para wakil Gembala kami. Beri mereka hikmat akal budi agar mereka cakap menanggung segala sesuatu. Beri mereka pengurapan khusus agar pengetahuan Allahi itu menjadi bagian mereka. Dan mereka bisa salurkan kepada kami hamba-hamba Tuhan yang membantu pekerjaan Tuhan dan juga seluruh sidang jemaat Tuhan. Berkatilah seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan tolong berkati semuanya. Kami juga berdoa kepada Engkau Bapa untuk kota dan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan tolong berkatilah pemimpin kota dan bangsa ini. Tuhan tolong berkati. Seluruh warga kota bangsa, Tuhan tolong berkati. Biarlah kami bisa saling bersinergi ya Tuhan, memajukan kota dan bangsa ini. Rindu kami bisa melihat kesejahteraan menjadi bagian dari kota dan bangsa ini ya Tuhan. Tolong berkati kota dan bangsa ini. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Biarlah hal-hal yang indah selalu menjadi bagian kami saat ini ya Tuhan. Kami tetap mengingat Tuhan, kami tetap percaya kepada Tuhan, kami tetap melakukan hal-hal yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa di sorga dan seluruh sidang jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum itu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita terima berkat ini dan kita akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.